Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok kelas B akan membahas mengenai aplikasi Monika. Perkenalkan, nama saya Gading Gunawan Widya Kusuman. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila Laila Putri. Perkenalkan, nama saya Bukana Bidya. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Seris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mustafa. Latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah merasuki segala bidang dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan. Baik di dalam suatu organisasi maupun instansi dalam melaksanakan proses bisnis, seharusnya telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas sangatlah penting bagi pengambil kebijakan dan atau manajer dalam mengambil suatu keputusan. Manfaatan sistem informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Rumusan masalah. Apakah tujuan dari aplikasi monitoring keuangan dan aset atau Monika terkait penatausahaan piutang ganti kerugian negara telah tercapai? 2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem informasi menggunakan aplikasi Monika? C. Tujuan. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, proses bisnis subbagian tuntutan ganti rugi dan penagihan. Yang ketiga, sistem informasi kerugian negara pada aplikasi Monika. Definisi sistem informasi. Sistem informasi ini terdiri dari kata sistem dan informasi. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata informasi berasal dari kata Prancis kuno information yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar konsep D. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, diungkapkan oleh Julianto. Suatu perusahaan atau instansi pemerintah pasti membutuhkan suatu sistem informasi, karena sistem informasi tersebut sangatlah menunjang kinerja perusahaan atau instansi pemerintah. 2. Proses bisnis subbagian tuntutan ganti rugi dan penagihan. Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014 menetapkan tugas subbagian tuntutan ganti rugi dan penagihan dalam menangani kasus kerugian negara di lingkup Kementerian Keuangan. Ada 11 unit eselon 1 dan 5 unit pusat yang ditangani, melibatkan instansi seperti Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, dan lainnya. Kerugian negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 melibatkan objek yang berkurang, subjek pelaku, jumlah yang nyata, dan perbuatan melawan hukum. Negara dapat menuntut ganti rugi jika terbukti melawan hukum. Proses penyelesaian kasus memerlukan waktu lama dan subbagian TGR dan P menangani dua jenis kasus, yaitu tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Informasi kerugian diperoleh dari unit satuan kerja melalui proses surat menyurat dan penanganan kasus membutuhkan waktu relatif lama, terutama untuk kasus besar. Diperoleh upaya digitalisasi untuk mempermudah penyimpanan dan pemrosesan data kasus. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi kerugian negara pada aplikasi Monika. Aplikasi Monika adalah aplikasi monitoring berbasis internet yang menjalankan fungsi seperti mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait keuangan dan aset di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam aplikasi Monika terdapat beberapa modul, yaitu modul anggaran, laporan realisasi anggaran, aset, tukin, temuan BPK, tuntutan ganti rugi, utility, dan helpdesk. Tujuan dibuatnya modul tuntutan ganti rugi pada aplikasi Monika yaitu yang pertama, untuk membangun basis data kerugian negara yang diperoleh dari seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan.
Yang kedua, menyediakan informasi mengenai penyelesaian kerugian negara baik berupa tuntutan ganti rugi maupun tuntutan perbendaharaan pada Satker lingkup Kementerian Keuangan secara cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, menyediakan informasi posisi piutang pada setiap tanggal penyusunan laporan keuangan baik secara semesteran maupun tahunan. Yang keempat, memfasilitasi rekonsiliasi posisi kerugian negara antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan masing-masing unit di lingkup Satker di bawahnya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah 1. Tujuan dari aplikasi Monika terkait penatausahaan piutang ganti kerugian negara belum tercapai. 2. Beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi pada aplikasi Monika yaitu: pertama, tidak terdapat jaringan internet yang memadai untuk melakukan akses aplikasi Monika. Kedua, kurangnya pengetahuan dalam melakukan update data atau mengoperasikan aplikasi Monika. Ketiga, terjadi kesalahan penulisan dalam melakukan update data pada aplikasi Monika dan kurangnya kesadaran dalam melakukan update data pada aplikasi Monika.